Hai sahabat akal sehat, Miko 17 kembali hadir menyajikan kabar hangat dan tajam. Faktual sesuai dengan fakta, bukan drama penuh rekayasa. Mari kita buka mata, telinga, dan logika. Dan hari ini, kita akan bawa kalian ke sebuah momen debat yang bukan hanya panas, tapi juga memperlihatkan siapa yang waras dan siapa yang harus direhab mentalnya. Di satu sisi, seorang jurnalis tangguh, Muhammad Hussein Gaza, 12 tahun hidup di Gaza, punya istri dan keluarga di sana, merasakan langsung peluru, darah, dan debu yang Israel kirim setiap hari. Di sisi lain, seorang aktivis yang dengan bangga menyebut dirinya pro-Israel. Namanya Monique Rikers, atau cukup disebut Monique. Dan dari awal, si Monique ini udah zong banget. Dengan gaya sok tahu, ia buka sesi debat membacakan sejarah Palestina versi fotokopian. 1947 itu Inggris menyerahkan kepada PBB sehingga tanah itu dibagi dua menjadi Arab Palestina, Yahudi Palestina. Orang Arab Palestinanya itu menolak. 33 negara setuju tanah itu dibagi dua. 33 negara, 13 negara menolak, 10 abstain. Jadilah akhirnya Israel yang menerima dan memerdekakan diri, lahir kembali. Jadi salahnya di mana? Sayangnya, Monique lupa satu hal. Dia sedang berhadapan dengan orang yang bukan cuma baca luas wawasannya, tapi hidup langsung di Gaza. Bagaimana keadaan Gaza yang sebenarnya? Lalu, Muhammad Hussein angkat bicara. Dengan senyum sinis, ia tanya, "Sebelumnya, terlebih dahulu saya mau tanya, Mbak Monique pernah kuliah sejarah di mana, Mbak? Pernah ngajar sejarah di mana?" Suara gemuruh audiens tepuk tangan. Tepuk tangan bergema. Monique senyum kecut, seperti sulit untuk menjawab. Mbak Monique pernah kuliah sejarah di mana, Mbak? Pernah ngajar sejarah. Sejarawan bukan? Oke, sekarang saya akan Saya belajar sampaikan sejarah dari Alkitab saya karena Alkitab saya akan sampaikan ini saya belajar sejarawan asli ya. Sejarawan asli, perhatikan. Bisa dicek di buku ya. Bukan orang-orang yang ngaku sejarah, paham sejarah. Saya akan bahas. Ada banyak sebetulnya nama-nama sejarawan Yahudi. Saya akan sebut dua aja. Dua sejarawan Yahudi profesor. Ya. Husin tak berhenti di situ. Ia keluarkan dua nama sakti. Saya akan sampaikan ini dari sejarawan asli ya, bukan dari orang yang ngaku-ngaku sejarawan dan ngerti sejarah. Ada banyak sebenarnya sejarawan-sejarawan Yahudi, tapi saya sebut cukup dua. Pertama bernama Lantape, seorang profesor di Universitas Exeter, ia sejarawan. Yang kedua sejarawan beneran, bukan sejarawan karbitan, bernama Shlomo Sen, profesor Yahudi dari Universitas Tel Aviv. Apa dia bilang? Proyek Zionisme itu tidak pernah tentang hidup berdampingan, tapi tentang menyingkirkan penduduk asli atau ethnic cleansing. Kedua, dia bilang apa? Bicara tentang perdamaian sambil menduduki tanah orang lain adalah bentuk kemunafikan tertinggi. Yang kedua, sejarawan beneran, bukan sejarawan karbitan. Perhatikan ya. Shlomo Sen, silakan kalian cari-cek di Google. Shlomo Sen namanya. Dia juga sejarawan Israel, profesor di Tel Aviv University. Apa dia bilang? Secara historis, tidak ada yang namanya bangsa Yahudi. Itu mitos Zionis. Bukan kata saya ya, kata siapa? Sejarawan Yahudi, profesor. Kemudian, masih kata Shlomo Sen. Dia bilang apa? Zionisme modern menciptakan asal-usul mitologis untuk membenarkan perampasan tanah Palestina. Kata siapa? Sejarawan asli original. Tepuk tangan dulu buat Mbak Monique. Baik. Sekarang saya mau sedikit membahas kenapa ada segelintir minoritas yang tertanam di dalamnya doktrin pro-Israel. Ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi memang ini adalah proyek yang didesain oleh orang Israel. Tahun 1950, Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, dia pernah melaunching satu operasi namanya Peripheral Alliance Strategy, strategik diplomasi pinggiran. Artinya apa? Dia menggunakan narasi-narasi minoritas untuk menarik simpati. Semua hal itu. Proyek desain Israel. Iya, jadi proyek diplomasi
proyek diplomasi pinggiran, namanya peripheral alliance strategy. Maksudnya apa? Karena dia tahu dia ini perlu simpati masyarakat dunia, tapi dia nggak punya narasi yang bisa dibenarkan. Karena dia pun oleh orang Yahudi yang paham pun itu disalahkan karena memang salah. Akhirnya dia mencari simpati dari kaum minoritas. Contoh misalnya di Suriah dan di Irak, dia memasukkan proyek ini ke kaum Druze dan Kurdi atas nama minoritas. Kemudian di Lebanon dia menyebut kelompoknya namanya Maronit Kristen. Nah, termasuk di Indonesia, mohon maaf ya teman-teman saya kaum Nasrani, tapi ini memang tertulis dalam buku-buku diplomasi ini. Di Indonesia juga mereka menggunakan proyek itu untuk mendoktrin teman-teman kita, saudara kita yang ada di timur. Itulah kenapa di timur tuh banyak bendera-bendera Zionis. Jadi seolah Israel itu ingin menunjukkan bahwa kami ini peduli minoritas loh. Kami ini memperjuangkan minoritas. Dan diantaranya ide seperti emansipasi perempuan, ide LGBTQ, itu Zionis itu yang mendukung. Mereka bermain di situ. Dan ini tersusun rapi, terdesain rapi. Maka kita jangan terlalu menyalahkan mereka juga ya, teman-teman kita di timur. Tapi tugas kita adalah mengedukasi mereka hari ini. Maksudnya apa? Lihat bagaimana para pendiri bangsa kita mendidik kita tentang ini bukan hanya masalah agama, bukan. Dan bagian yang paling menyayat datang saat Hussein menggambarkan bagaimana tawanan Israel diperlakukan oleh pejuang Gaza. Mereka dikasih makan, dibersihkan, dimuliakan, bahkan anjingnya pun dirawat. Kalau bicara masalah agama, tadi disebut masalah tawanan Israel di Palestina. Lihat bagaimana para pejuang di Palestina merawat baik-baik. Lihat bagaimana ketika dibebaskan, jangankan tawanannya, anjingnya pun dirawat oleh para pejuang Gaza. Saya mau bahas secara emosional, bayangkan. Para pejuang Gaza ini semuanya itu mereka sudah dibunuh, kalau enggak ayahnya, ibunya, anaknya. Kalau mereka itu berjuang secara atas dasar emosi, itu nggak akan mungkin dibiarkan hidup itu. Para tawanan itu, bapak saya dibunuh, anak saya dibunuh, dan di depan saya ini adalah tawanan Israel. Kalau saya ini bukan pejuang yang memiliki nilai kemanusiaan, itu sudah saya habisi itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejuang Gaza? Mereka kasih makan. Bahkan para pejuang Gaza nggak makan, yang penting tawanan makan. Mereka bersihkan, mereka muliakan. Ketika akhirnya dibebaskan, itu dalam kondisi bersih, seger. Kenapa para pejuang Gaza itu mereka menawan? Bukan untuk dibunuh, bukan, tapi untuk ditukar dengan 10.000 tawanan Palestina yang masih mendekam di penjara Israel. Kenapa itu tidak dibahas? Seketika Monik menyeletuk, itu hoax, dari mana sumbernya? Saya jurnalis udah 18 tahun. Pernyataan Monik tersebut membuat hostnya pun terbawa suasana, terlihat geram. Bagian mananya hoax, Mbak? Sudah dijelaskan, hewan saja dikasih makan. Hussein lalu merespon kembali pernyataan si Monik dengan mengatakan, semuanya pasti menonton kan? Proses pertukaran tawanan itu ditonton jutaan manusia. Nonton gak kalian semua? Nonton kan? Tanya Hussein ke audiens. Sorak-sorai pun makin pecah dari penonton. Warga Israel dimanusiakan. Itu hoax dari mana? Saya ini, Mas, saya jadi wartawan 18. Yang bagian mana nih, Mbak? Yang hoax, yang dimanusiakan, anjing pun dikasih makan, hewan pun juga diberi makan, diperlihatkan. Itu menurut Mbak Monik boleh hoax? Saya jawab ya. Oke. Puluhan juta Ini manusia ya, menonton 250. proses pertukaran tawanan. Nonton nggak kalian semua? Nonton kan? Siapa? Gini, kenapa? Jujur ya, kenapa saya dalam video itu saya tidak mau menjawab Mbak Monik? Karena Mbak Monik ini kalau ngomong tanpa data, menuduh hoax tanpa data. Maaf, maka saya capek, jujur aja. Saya bukan tidak menghormati Mbak Monik, saya mau menghormati. Saya tidak mau. Ini nasihat. Dijawab, iya. Mbak Monik, dijawab, Mbak. Karena pasti tanpa data, lihat nih. Coba, pasti, Mbak, ya. kita Silakan. kasih suara Mbak Monik. Keluarkan data, keluarkan. Yang mana yang hoax? Kami tidak ingin menyebarkan hoax malam hari ini. Dan ketika Monik keluarin foto bukti dari dalam tasnya, berharap bisa mengonter serangan, justru dirinya semakin tenggelam dalam kebodohan. Karena foto itu tanpa sumber,
tanpa data, tanpa link berita. Muhammad Hussein langsung hajar. Ini yang saya bilang framing bodoh. Sumbernya tidak jelas, linknya tidak ada. Ini namanya argumen sontoloyo. Ucap keras Hussein yang membuat Monik gelagapan tak berkutik. Sampai-sampai host pun kebawa geram dengan Monik. Jangan-jangan itu hasil AI, hasil GPT, gak bisa dijadikan bukti. Ariel Bibas dan Kefir Sumbernya mana Bibas. sumbernya? Mana Ini sumbernya? adalah orang Gaza yang memamerkan foto. Ini dibunuh oleh teroris Hamas. Betul kan, Mas? Dan Ini framing namanya. silakan Dia kasih lihat foto. cari Dia kasih lihat Ariel foto. Bibas dan Kefir Nggak kasih Bibas sumbernya. di Sandra. Sumbernya mana? Di Sandra Kasih beritanya, dan kasih kemudian linknya. mati. Ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang argumen Yang sontoloyo. kedua, jatah saya bicara adalah ini adalah bukti bahwa Israel memanusiakan orang Indonesia yang anti Israel sekalipun dibawa pulang. Menurut Jewish Insider, Israel menolong aktivis kemanusiaan di Gaza. Salah satunya adalah Mas Hussein Gaza. Ini buktinya dari inilah. Saya Raja Israel, Raja Daud. tolong Itu jangan hoax kembali atau bukan? jangan kembali ke sejarah. Jangan Hoax atau jangan bukan? bahas sejarah karena ini bukan Please, bidangnya Mbak mahasiswa, Monik ya. hoax atau tidak? Jangan banyak sejarah, Hoax. jangan bahas sejarah. Ini bukan Raja bidang Israel Anda. itu berdiri menjadi raja di kerajaan Israel. Itu lokasinya di mana? Apakah sama dengan Majapahit Nah. di Indonesia? Ramoni, justru orang-orang Palestina saat ini yang tinggal di Palestina itu jangan-jangan mereka itu yang keturunan Raja Daud. Saya nggak Ayo, masalah. Nggak masalah. Yang keturunan Sulaiman. Saya tidak masalah. Yang keturunan Musa. Saya tidak Bukan masalah. Benyamin Netanyahu. Saya tidak Bukan. masalah. Bukan si Ben Gvir. Saya Semua tidak di situ. mempermasalahkan siapa yang menjadi Gimana penduduk ceritanya Israel. orang-orang Karena ngaku keturunan Israel Israel, punya 2 juta orang Timur Tengah, warga keturunan Ibrahim, Arab Palestina. Matanya biru, rambutnya 2 pirang. juta warga. Masuk akal tidak? Dan penutup debat ini pun ditutup dengan pukulan telak. Ngaku sejarawan, tapi tidak pernah kuliah sejarah. Ngaku jurnalis, tapi datanya zong. Monika total. Debat bukan adu bacot kosong. Debat adalah arena di mana logika diuji, dan hari ini kemenangan mutlak ada di pihak kebenaran. Sahabat Miko 17, kalau hari ini masih ada orang yang bangga membela Israel setelah menyaksikan semua genosida dan pembantaian di Gaza, maka kita tak perlu debatkan akalnya. Cukup kita doakan, semoga mata nuraninya lekas sembuh. عمو تبع اندونيسيا صحيح اندونيسيا اسمك يا عمو اسمك محمد محمد احمد رسول محمد وريزا تعال نشوف تعال نشوف مختلفين اسامي تعال قرب 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 ها شوف 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 هذه الحركة شفت هذه الحركة هذه معقول مش كلهم أقط شوف